Salam sejahtera, jumpa lagi di channel presentasi RNC. Kali ini kami akan sajikan kajian dengan tema, Adab Muslim terhadap Non-Muslim. Ini adalah kajian literatur yang tidak bertujuan untuk mempengaruhi akidah dan keimanan pemirsa RNC semua. Selamat mengikuti. Untuk membicarakan bagaimana adab yang baik terhadap golongan yang tidak seakidah, tentu perlu untuk mengerti, apa itu akhlak dan adab, serta bagaimana ia terbentuk. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu, Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang, yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak berguna untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan, baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar kaum, dan antar agama. Adab diperoleh melalui pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan. Jadi dasar terbentuknya adab ini bukanlah iman, melainkan pendidikan. Dari proses belajar tersebut akan muncul peradaban. Jadi tidak aneh bila bangsa-bangsa kuno dahulu dapat membangun peradaban yang maju meskipun tidak dijamin keimanannya. Sedangkan akhlak terbentuk dengan jalan beribadah kepada Allah secara terus-menerus. Sebagaimana Rasulullah membentuk akhlaknya dengan jalan ibadah yang tidak terputus. Bahkan ibadah sholat yang dijalani umat Islam, akan menjauhi perilaku fasyah dan munkar. Secara detail, perilaku fasyah bersumber dari syahwat, seperti pornografi, porno aksi, zina, dan LGBT. Sedangkan, perilaku munkar adalah sesuatu yang diingkari hati dengan bersumber nafsu perut dan akal, seperti membunuh, merampok, korupsi, berdusta, dan lain-lain. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sejenak kita singkirkan dulu pemahaman mengenai non-muslim yang sudah tertanam di dalam benak kita. Kita akan lihat, siapa non-muslim itu menurut Al-Quran, dan bagaimana pandangan para ulama masyhur mengenai ini. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, dahulu kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan di hadapan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Di antara mereka ada golongan yang dinamakan Ahlul Harb. Nabi memerangi mereka dan mereka pun memerangi beliau. Ada golongan yang disebut Ahlul Ahad, Nabi tidak memerangi mereka, dan mereka tidak memerangi beliau. Non-muslim menurut Al-Quran adalah diantaranya, kaum yang tidak percaya adanya Tuhan atau ateis, kaum musyrikin, kaum majusi, dan para penyembah berhala, serta kaum yang diturunkan kitab Allah kepadanya, atau ahlul kitab. Adapun kata kafir, yang berasal dari susunan huruf kaf, fa, ro, yang berarti menutup atau menutup diri. Menurut mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Din Syamsuddin, kafir merupakan konsep teologis sekaligus etis, yakni berhubungan dengan pandangan ketuhanan dan sikap terhadap hal ketuhanan. Sesuai arti harfiahnya yaitu, menutup, maka kafir menunjukkan perilaku menutup diri, tidak mau menerima, atau mengingkari kebenaran tentang Allah dan ajaran-ajaran Allah yang diturunkan sebagai wahyu kepada manusia melalui rasul-rasul pilihannya.
Adapun menurut Gus Baha, dalam bahasa agama, kafir ada dua. Pertama kafir Semitik atau ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, adalah kafir musyrik, non-Semitik tidak punya kitab, penyembah berhala. Kafir ahli kitab, dia masih percaya akan adanya hari kebangkitan, surga, neraka, dan hari hisab. Bahkan, surga menjadi klaim mereka. Sementara kafir musyrik adalah sebaliknya, yang anti terhadap hari kebangkitan, tidak percaya adanya surga dan neraka. Menurut Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, hukum kafir yang disematkan kepada Yahudi dan Nasrani adalah apa yang terkait dengan hukum-hukum dunia. Dalam pandangan kita, orang yang bukan Muslim maka mereka adalah kafir. Padahal sudah jelas Al-Quran membagi-bagi golongan-golongan kafir maupun non-Muslim ini. Sehingga menurut Syekh Yusuf, penggunaan kata kafir seperti ini tidaklah tepat. Adapun terkait dengan hukum-hukum akhirat, yaitu tentang apakah orang kafir ini akan selamat ataukah kekal disiksa di neraka, semua ini dikembalikan kepada ilmu Allah dan keadilannya. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat, ada 3 golongan yang termasuk non-Muslim ini. Pertama, mereka yang tidak menerima risalah Nabi Muhammad. Mereka tidak akan mendapat siksa di akhirat. Kedua, yang sudah menerima risalah namun menolaknya. Sudah jelas mereka akan disiksa di akhirat kelak. Mereka yang menerima risalah dalam bentuk yang diselewengkan atau salah, sehingga membuat mereka takut, khawatir ataupun enggan, hingga menghalangi hidayah atas mereka. Kelompok terakhir ini menurut Ghazali, adalah mereka yang termasuk dalam kelompok yang selamat, dan tidak disiksa karena ketidaktahuan mereka. Lalu bagaimanakah nasib orang-orang non-Muslim kelak di akhirat? Apakah mereka akan selamat dan akhirnya masuk surga? Atau mereka akan kekal di neraka, hanya karena mereka terlahir sebagai Yahudi, Nasrani, Hindu atau Buddha? Apakah benar, kebaikan yang mereka lakukan di dunia, tidak lebih mulia dibanding kejahatan yang dibuat seorang yang terlahir Muslim? Ini adalah masalah gaib, yang hanya Allah lah yang memiliki pengetahuan tentangnya. Berikut adalah pandangan dari beberapa ulama. Filsuf dan pemikir neomodernis Islam asal Pakistan, Profesor Fazlur Rahman, menekankan konsep sikap takwa sebagai pembeda umat manusia di mata Tuhan, Surah Al-Hujurat 13. Dan prinsip takwa bersifat universal, tidak terkait langsung dengan afiliasi keagamaan, bangsa, suku, gender, dan sebagainya. Menurut Rahman, yang Al-Quran kritik adalah eksklusivisme sebagian Yahudi dan sebagian Nasrani yang mengklaim keselamatan hanya untuk mereka. Al-Quran tidak memvonis bahwa mereka tidak akan selamat. Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama masyhur asal Mesir, mengatakan bahwa, meskipun berdasar prinsip umum, Islam adalah jalan keselamatan, Tuhan memaafkan mereka yang tidak memahami dan tidak menentang Nabi Muhammad. Tuhan juga memaafkan mereka yang tidak masuk agama Nabi Muhammad karena berbagai halangan, bukan karena keangkuhan. Manusia dihukum Tuhan, menurut Qaradawi, lebih karena kesombongannya, bukan sekadar keyakinannya. Sedangkan Said Qutb, seorang ulama asal Mesir yang juga anggota Dewan Pimpinan Gerakan Ikhwanul Muslim, menolak ada keselamatan di luar agama Muhammad. Qutb sejalan dengan Syekh Abdul A'la Maududi, teolog dan filsuf politik asal Pakistan dan belakangan diikuti oleh Dr. Zakir Naik, seorang dai dan pakar ilmu perbandingan agama asal India. Bagi mereka, Islam Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dr. Zakir Naik bahkan berpendapat, kebaikan apapun yang Bunda Teresia perbuat, dia akan masuk neraka, bersama-sama dengan Hitler. Dan bagaimana pula pendapat ulama-ulama tradisional yang terkemuka dalam ijtihad mereka mendalami dan mendudukkan masalah ini? Imam Al-Ghazali berpendapat, masalah non-muslim ini adalah masalah gaib, dan dikembalikan kepada keadilan dan rahmat Sang Pencipta. Prinsipnya penekanan pada kasih sayang Tuhan, sedangkan kutukan Tuhan itu pengecualian.
Rahmat Allah lebih luas untuk semua ciptaannya. Memeluk agama Islam ataupun konversi ke Islam bukan satu-satunya jalan keselamatan. Siapa saja yang tulus mencari kebenaran bisa mendapat rahmat Tuhan. Ibnu Al-Arabi berpendapat, ada banyak jalan menuju pada Tuhan pencipta yang sama. Semua manusia pada akhirnya akan berbahagia. Ada banyak surga, sebagian untuk pengikut Nabi Muhammad yang tunduk pada Tuhan, sebagian lain untuk mereka yang juga tunduk pada Tuhan dengan mengikuti jalan-jalan lain. Neraka adalah tempat bagi mereka yang sombong, mutakabirun, musyrikun dan munafikun. Adapun Ibnu Taimiyah berpendapat, dalam Al-Quran, nasib beberapa manusia seperti pembangkang Abu Lahab dijelaskan, tapi nasib kebanyakan manusia tidak, dan karena itu menjadi hak Tuhan semata. Tuhanlah yang menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Yang tidak selamat pun macam-macam dan tetap mendapat rahmat Tuhan. Neraka memang sangat lama, tetapi tidak selamanya. Adapun surga, sebagai wujud kasih sayangnya kepada semua manusia, bersifat selamanya. Dan Ibnu Qayyim berpendapat, esensi Tuhan adalah Maha Pengasih. Marahnya bersifat temporal, karena itu, surga abadi, dan neraka tidak abadi. Memaafkan lebih disukai Allah daripada mendendam. Kasihnya lebih disukai dari hukumannya. Sayangnya lebih disukai daripada keadilannya. Dan kasih sayangku melingkupi segala sesuatu. Meskipun Tuhan keras hukumannya, tapi Tuhan bukan yang Maha Penghukum. Dia Maha Pengasih. Bahwa bukan ulama fikih Islam yang menetapkan ahli kitab adalah kafir atau bukan. Namun Allah lah yang menetapkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan melalui lisan Rasul-Nya. Allah juga menjelaskan bahwa hal ini tidak berarti mereka sederajat dengan kaum musyrikin yang disebutkan oleh Al-Quran, yaitu kaum pagan Arab dan sejenisnya. Mereka ini yang dimaksud dalam surah At-Taubah ayat 5. Allah menolak keganasan satu umat terhadap umat lainnya. Dan Allah tidak melarang Muslim untuk berlaku adil dan baik kepada orang-orang yang tidak memeranginya karena agama, dan tidak juga mengusirnya dari negerinya. Dan karena kehendak Allah lah, maka ada golongan-golongan seperti ini, dan manusia tidak punya hak untuk menetapkan perkara ini sama sekali. Allah memerintahkan umat Islam untuk bersikap baik terhadap umat non-Muslim. Dan jika berselisih dengan mereka, Allah memerintahkan Muslim untuk mendebat mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan wanita-wanita non-Muslim adalah halal bagi laki-laki Muslim. Dan Allah membolehkan Muslim untuk menikahi mereka dengan cara yang benar. Menurut kami, ini adalah puncak toleransi terhadap kalangan yang berlainan akidah, yang tidak dicapai oleh agama apapun. Selanjutnya, Allah juga membolehkan Muslim memakan makanan yang merupakan sembelihan orang-orang non-Muslim. Jika direnungkan dalam-dalam, sangat jelas dalam hal kedudukan non-Muslim ini, Allah memang membedakan mereka dengan golongan orang-orang kafir, musyrik, dan golongan sesat lainnya. Kajian ini membahas mengenai adab Muslim terhadap umat lainnya. Tentu saja tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi, apalagi mengubah, akidah dan keimanan umat Islam sedikitpun. Adab, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, adalah suatu sikap dan perbuatan yang terikat pada suatu aturan, dalam hal ini aturan agama. Oleh karenanya, umat Islam tentu harus memahami, sikap dan perbuatan yang bagaimana, yang harus ditunjukkan oleh umat Islam yang diinginkan oleh Allah. Prinsip-prinsip utama dalam adab terhadap golongan umat lain sangat banyak ditunjukkan dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya, pertama, yakin bahwa semua manusia adalah makhluk mulia ciptaan Allah. Apapun agama, ras, atau warna kulitnya. Kedua, percaya bahwa perbedaan agama terjadi berdasarkan kehendak Allah. Dia menganugerahkan kebebasan dan kemampuan bagi setiap umatnya untuk memilih. Tiga, Muslim tidak dibebankan untuk menghitung-hitung dosa kekafiran orang lain, atau menghukum mereka atas kesesatannya.
Balasan perbuatan mereka, semuanya tergantung pada kehendak Allah nantinya di hari akhir. Dan terakhir, Muslim beriman bahwa Allah memerintahkannya untuk berlaku adil, mengajak untuk berakhlak mulia, meskipun terhadap orang-orang musyrik. Juga membenci kezoliman dan menghukum mereka yang berbuat zolim, meskipun itu dilakukan oleh orang Islam terhadap orang kafir. Kata-kata kafir, dengan berbagai turunannya, disebutkan sebanyak 525 kali dalam Al-Quran, dengan makna yang paling dominan adalah pendustaan, atau pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya, khususnya kepada Nabi Muhammad. Namun demikian, Allah memperlihatkan kepada kita sebuah petunjuk, dengan penyebutan yang berbeda-beda. Yang tidak mempercayai Tuhan atau ateis, musyrikin, majusi, sabiin, dan golongan ahlul kitab. Kata-kata kafir sendiri, tidak melulu diperuntukkan untuk kelompok-kelompok tersebut. Dalam surah Ibrahim ayat 7, lain syakartum la azidannakum, walain kafartum, inna azabi lasyadid, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur atas nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Artinya, sesiapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka mereka adalah orang kafir, biarpun mereka itu muslim. Jadi, sebagai umat Islam teladan, tentu kita tidak akan memanggil golongan ahli kitab dengan sebutan kafir. Karena Allah sendiri pun tidak mengatakan demikian. Allah juga melarang umat Islam untuk mengejek atau memaki sesembahan umat lain. Apalagi sampai merusak atau menodai rumah-rumah ibadah mereka. Meskipun di dalam hati kita tidak menyetujui atau mempercayainya, tetapi adab yang baik akan menyimpan hal tersebut di dalam hati saja. Sebagai Muslim modern, khususnya di Indonesia ini, sepertinya beberapa hal berikut relevan untuk diketahui dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Muslim modern yang teladan tentu akan bersikap kritis terhadap berita atau informasi yang diterimanya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk memeriksa dengan teliti berita yang sampai kepada kita. Dewasa ini marak terjadi dengan apa yang disebut ujaran kebencian. Apapun nama dan istilahnya, sesungguhnya perbuatan tersebut tidak lain adalah fitnah. Al-Quran menggambarkan kejinya perbuatan fitnah tersebut lebih kejam daripada pembunuhan. Dan tentu saja kita tidak ingin menjadi yang terlibat di dalamnya. Dan Al-Quran juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi sumber kericuhan, provokasi dan ujaran kebencian di dalam masyarakat. Dan menghindari perpecahan dengan menghindari berbagai sifat-sifat yang tidak terpuji. Allah memerintahkan demikian dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah juga melarang umat Islam menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan, apalagi dengan sengaja mengorbankan diri dan orang lain yang tak berdosa, tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Jihad yang dilakukan Rasulullah tidak pernah mengenyampingkan pertimbangan ijtihad atau rasional, dan pertimbangan mujahadah atau nurani. Jihad yang kehilangan dimensi ijtihad dan mujahadah, dapat dikategorikan perbuatan nekat dan sia-sia. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita tentu dilarang untuk menodai apalagi sampai merusak rumah-rumah ibadah. Menodai dalam arti kata menjadikan bait Allah sebagai tempat untuk berbuat maksiat, merencanakan perbuatan hasud dan hasad, ataupun menjadikannya posko-posko untuk kegiatan politik yang tidak ada maslahatnya terhadap urusan keagamaan. Kewajiban kita umat, untuk menjaga rumah tersebut dan memakmurkannya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Rob dan pusat dari dakwah Islamiyah. Adapun dalam kaitan dengan konteks dakwah, konsep dakwah saat ini sangat membutuhkan pengimplementasian pesan-pesan Al-Quran tersebut di atas. Zaman sekarang ini bisa disebut borderless world, penciutan wilayah-wilayah negara akibat kemajuan teknologi dan informasi. Transformasi dakwah Islam sekarang harus mengemban misi agar ia bisa utuh sampai ke seluruh dunia dengan bahasa dan teknis yang beragam, menyejukkan serta menarik. Dapat melewati media elektronik, video atau multimedia, internet, buku-buku, atau terjemahan makna-makna Al-Quran ke dalam berbagai bahasa, dan sebagainya. Inilah jihad yang utama saat ini. Namun sepertinya, ini pula yang belum berhasil dilakukan umat Islam saat ini.
Pemerintah memiliki kewajiban yang sama dengan umat Islam terkait perlakuan terhadap non-Muslim. Pemerintah wajib melindungi mereka, menghalangi pihak yang ingin menyakiti mereka, dan menyelamatkan tawanan mereka. Pasalnya, hukum yang berlaku di kalangan Islam, berlaku juga pada mereka, dan kontrak politik mereka bersifat langgeng. Ini lazim mengikat pemerintah dan juga umat Islam, seperti tercantum pada Iqna dan syarahnya. Lihat M. Jamaluddin Al-Qasimi, Tafsirul Qasimi atau Mahasinut Ta'wil. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Guru Besar Universitas Islam Negeri, UIN, Syarif Hidayatullah, mengatakan bahwa firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 64, adalah isyarat bahwa ayat ini senada dengan rumusan yang telah dirumuskan oleh founding father bangsa kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Karena adanya common platform yang sama, yaitu kepentingan untuk menjadi sebuah bangsa yang ideal, baldatun thoyibah wa robobun gofur, yakni negeri yang indah penuh ampunan Tuhan. Demikianlah kajian ini disampaikan, sebagai pengingat bagi kita umat Islam, untuk selalu bersikap baik kepada golongan non-muslim ataupun mereka yang tidak seakidah. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan adil kepada sesama makhluk ciptaannya. Urusan akhirat, biarlah Allah yang maha mengatur yang akan menentukannya. Tidak ada hak dan pengetahuan kita untuk mencampuri apalagi mewakili Allah untuk menjatuhkan hukuman pada golongan lain. Islam, sebagai agama rahmatan lil alamin, akan terbukti bersama umatnya yang selalu menjaga akhlak dan adabnya. Perkara akidah dan keimanan, Allah lah yang maha mengetahui apa yang akan ditetapkannya atas umat-umatnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.